Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Ilahi tamassuli wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Hadirin hadirat jemaah salat subuh Masjid Al-Hakim rahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra, Aqimus salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikanlah salat mulai dari tergelincirnya matahari salat zuhur dan asar ila ghasaqil laili hingga gelapnya malam salat maghrib dan isya wa qur'anal fajr dan bacaan Al-Quran di waktu Fajr. Inna Qur'anal Fajri kana mashhuda. Sungguh bacaan Al-Quran di waktu Fajar, maksudnya sholat subuh, disaksikan oleh Allah dan seluruh para malaikat. Di antara sholat 5 waktu itu Allah Subhanahu wa ta'ala menekankan bacaan Al-Quran di waktu Fajar, karena bacaan Al-Quran di waktu sholat subuh disaksikan oleh Allah dan seluruh para malaikat. Yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Silih berganti malaikat shift malam dan shift siang. Malaikat rupanya ada shiftnya juga. Wa yastami'una fi sholatis subhi wal asar. Dua shift itu ketemu di waktu sholat subuh dan sholat asar. Wa yas'aluna alladziina batu fikum. Dan malaikat-malaikat yang tadi malam nginep pada kalian naik menghadap Allah. Para malaikat di waktu kemarin saat subuh ini naik, dan mereka kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah tidak tahu, tapi Allah ingin sampaikan dialog ini pada kita, hamba-hambanya. Kaifa taraktum ibadi, gimana waktu kalian tinggalkan hamba-hambaku? Para malaikat yang semalam bersama kita subuh ini naik ke langit, mereka menyatakan atainahum wa hum yushollun wa taraknahum wa hum yushollun. Waktu kami datang kemarin asar ya Rabb, kami dapati mereka sedang sholat berjamaah di Masjid Al-Hakim. Dan waktu kami tinggalkan subuh tadi ya Rabb, mereka lagi sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Hakim. Mudah-mudahan catatan amal kita karena kita sholat subuh berjamaah. Allah jadikan menjadi indah. Dan ini sholat subhanallah jadi bangga Al-Hakim, menjadi sebuah citra. Mudah-mudahan ditulari ke masjid-masjid lain. Di Denpasar, ikhwatul iman, Allah, di daerah Menangmani, ada masjid. Dulunya Masjid Amal Bakti Muslim Pancasila. Nama masjidnya Baitul Ma'mur. Saya datang beberapa tahun lalu, jemaah subuhnya 400. Saya boleh subuh begini. Beberapa bulan setelah itu tabligh akbar lagi di Bali. Saya minta kepada panitia sholat subuhnya nanti di sana ya, di Baitul Ma'mur. Jam 3:30 saya sudah turun dari hotel. Panitia bilang, Ustaz, sudah ada yang ngisi kuliah subuh di Baitul Ma'mur. Saya bilang, siapa yang mau ceramah? Saya pengen sholat subuh berjamaah di Baitul Ma'mur. Oh gitu Ustaz, ya sudah, kita berangkat.
Alhamdulillah, saya mengira waktu itu 400 jemaah hadir karena ustadznya dari Jakarta nungguin saya. Waktu kuliah subuh kali itu di Hotel Iman, ustadznya ustadz internal dan jemaahnya gak kuat. Alhamdulillah sekarang masjid penuh sesak. Kali kesekian saya ke Bali, nah dengan saya datang, saya dijemput di hotel oleh sekjennya Pak Bambang. Ustadz, alhamdulillah masjid sudah dibongkar, sudah diperluas, sudah ditingkatkan. Waktu Ustadz datang berapa jemaahnya? 400-an. Sekarang alhamdulillah Ustadz salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya 5 waktu, jemaah nggak kurang dari 2000 orang. Jadi ini masjid yang bukan pesantren, yang saya lihat, yang saya saksikan masjid paling makmur se-Indonesia saya belum ketemu. Kalau pesantren sih malu 2000 orang. Dan alhamdulillah Hotel Iman rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hebat-hebat. Mudah-mudahan hakim lebih hebat lagi nanti. Jadi nggak usah diperluas, kalau sampai udah sesat ini baru kita perluas. Ini berapa kapasitas kita ini? 2000. Kalau udah 2000 baru kita luasin lagi, kita tinggalin lagi. Hotel Iman dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. 3 tahun belakangan Allah titipkan ini, belajar menghafal Quran semudah tersenyum pada saya, dan saya merasakan hidup ini jadi indah bersama Al-Quran. Di Bintaro sektor 5 Hotel Iman rahmati Allah, kali itu saya diundang untuk menyampaikan kuliah tentang Al-Quran di Jalan Pisok, di Masjid Nur Ramadan, jam 10 pagi sampai kira-kira jalan zuhur. Setengah 12 saya tutup ceramah saya, dialog. Sejumlah ibu yang mengundang saya, ratusan jumlahnya, duduk seperti antum semua duduk di bawah. Beberapa yang sepuh duduknya di kursi. Maka begitu dialog, tanya jawab, seorang ibu yang duduk di kursi sepuh, Ustaz, saya boleh bicara? Mik diantar ke beliau. Begitu mik diantar ke beliau, terima kasih Allah. Beliau ngomong ini, Ustaz, nama saya Siti Aisyah, nama aslinya saya sebutin, tempatnya, alamatnya baru saja. Bicara tentang mukjizat Al-Quran dalam kehidupan saya, jadi saksinya, Ustaz. Apa yang gue alami? Usia saya sekarang 82 tahun, Ustaz. Dan semua jemaah di sini tahu penyakit saya beberapa tahun yang lalu. Itu sakit apa? 2 kaki saya busuk, Ustaz. Sebab apa? Kata dokter yang pertama, kaki saya diabetes. Dokter yang lain mengatakan saya lupus. Yang lain mengatakan komplikasi. Berbulan-bulan di rumah sakit, jangankan sembuh, jenis sakitnya aja dokter nggak tahu. Memang bukan dokter yang menyembuhin, bukan obat menyembuhkan, bukan rumah sakit yang menyembuhin. Kira-kira menyembuhkan sakit kita siapa? Hotel Iman rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan sembuh, Ustaz, jenis penyakitnya nggak tahu. Setiap kali dokter visit, jenguk saya, periksa saya selalu ngeluh. Saya ngomong gini, Ustaz, karena tahu kalau nenek-nenek lagi udah lebih dari 80 tahun. Saya ngomong gini, saya ngomongnya nggak kuat ini, ada sesakit. Dokter, udah amputasi aja kaki saya, potong aja kaki saya. Sakitnya, baunya udah nggak ketahan. Hotel Iman rahmati Allah, berbulan-bulan di rumah sakit nggak kunjung sembuh. Akhirnya anak-anak sepakat bawa saya pulang. Saya hanya dirawat oleh seorang suster di rumah. Tambah ngomel, tambah ngeluh. Pagi itu ada seorang ustadz asal Demak jenguk saya. Waktu dia lagi jenguk, tiba-tiba rasa sakit datang, nggak ketahanan, keluar lagi tuh ngoceh, ngomel-ngomel. Maka waktu saya lagi ngomel-ngomel, ustadz itu ngomong, Bu, sabar, ini penyakit dari Allah, dia bakal penggugur dosa, dia bisa ngangkat derajat kalau ibu sabar. Daripada ibu marah-marah, lebih baik zikir, lebih baik baca Quran. Dikasih nasihat kayak begitu, Ustaz, bukannya saya terima kasih karena rasa sakit, saya lagi sini situ jadi ngomel. Saya ngomong gini sama Ustaz, gua nggak bisa baca Quran,
80 tahun lebih nggak bisa baca Quran, kemana aja. Nih, Muslim Indonesia muslimnya terbesar di dunia 180 juta. Tapi antum tahu di Hotel Iman, risetnya Institut Ilmu Quran Jakarta Ciputat tahun 2012, dari 180 juta muslimin di Indonesia 74% nggak bisa baca Quran. 74%, maknanya 7 dari 10 muslim di Indonesia nggak bisa baca Quran. Itu saya ngomel gitu, Ustaz itu pergi. Saya kira dia tersinggung, nggak lama dia balik lagi. Rupanya dia pergi ke belakang, bilang kepada pembantu saya, mana Al-Quran ibu? Dia bawain Al-Quran ke saya. Dia ngomong gini, ayo bu, belajar Quran, baca Quran. Saya bimbing. Udah Al-Quran dibawa itu, ditaruh di hadapan saya, bukan saya terima kasih, saya tatap sini, dia ngomong gini dulu Siti Aisyah. Ustaz, kan saya udah ngomong, saya kalau bisa baca Quran. Ayo bu, baca. Saya tuntun, ibu hanya ikuti. Subhanallah Ustaz, karena dia berkeras, maka saya ikuti. Itu daster saya basah keringat, nahanin rasa sakit. Udah begitu setiap kali saya baca salah suruh ulang lagi, sampai benar. Tambah grogi saya. Dan kali itu pertemuan sama beliau baca Quran 2 jam. Saya kira beliau nggak pakai sabar, nggak pakai diundang. Besok dia datang, lusa dia datang, setiap hari dia datang, selama sepekan, selama sebulan, berbulan-bulan, setiap hari nggak pakai absen, tanpa diundang dia datang ngajarin saya Al-Quran. Alhamdulillah Ustaz, mulai saya nggak bisa baca Quran, sekarang alhamdulillah saya lancar baca. Dari nggak bisa sama sekali baca Quran, sekarang alhamdulillah baik beliau datang atau tanpa beliau hadir, saya baca Al-Quran minimal 2 juz setiap hari. Subhanallah, Al-Quran membuat hidup saya terang, jadi bersemangat, hati saya jadi girang, tenang. Subhanallah, rupanya saya udah gak percaya itu sama obat-obatan yang harus saya konsumsi seumur hidup, udah saya buat. Hidup saya jadi lebih terang, lebih tenang. Dan alhamdulillah Ustaz, ini saya yakin mukjizat Al-Quran, Allah kasih sembuh kaki saya. Di hadapan ratusan jemaah, saya ulang ya, Masjid Baitur Rahman, Jalan Pisau, Bintaro Sektor 5. Ibunya namanya Siti Aisyah. Beliau ngomong gini, Ustadz bicara tentang mukjizat Al-Quran, saya jadi saksinya. Alhamdulillah 2 juz setiap hari saya baca Al-Quran. Dan lihat Ustadz, bagaimana Allah turunkan mukjizat Al-Quran pada diri saya. Allah kasih saya sembuh. Tiba-tiba Ibu Siti Aisyah di hadapan ratusan orang ngomong gini, Ustadz lihat kaki saya. Dia angkat roknya gitu. Waktu dia angkat roknya, dia tunjukin kakinya ke saya. Dalam hati saya ngomong gini, untung nenek-nenek. Kalimat dia, dengerin kalimat dia. Ustaz, lihat, tidak ada bekas luka tersisa meski secuil pun. Dan Allah kasih sembuh ini karena Al-Quran. 82. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan dari ayat-ayat Al-Quran, dia jadi syifa, penyembuh, penawar, obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, yakin. Yang menyembuhkan penyakit siapa? Bahwa kalau bicara mukjizat Al-Quran zaman Rasul dan para sahabat biasanya ngantuk umat sekarang. Kalau baca ayat ini enggak ada. Pengen nih buktinya, bisa kan? Sekarang terbukti. Kalimat dari Allah Subhanahu Wa Taala tahun 2010. Saya waktu itu masih aktif di Basnas. Datang seorang pria dari Gaza namanya Dr. Abdurrahman Jamal Yusuf.
Beliau nggak ceritakan tentang dukanya bangsa Palestina, enggak. Beliau menunjukkan kepada kami bahwa beliau punya yayasan Darul Quran was Sunnah di Gaza yang Jarul Marut itu, yang Hotel Iman 20 tahun belakangan ini. Alhamdulillah di bawah tangan beliau sudah mengeluarkan 40.000 lebih hafiz Al-Quran kamil 30 juz. Lebih dahsyatnya lagi Hotel Iman, beliau punya formula dalam 2 bulan. Anak-anak kalau libur musim panas, nggak seperti anak-anak kita kalau libur musim panas pikirannya mau jalan-jalan, mau beli mainan. Anak Gaza punya tren di Hotel Iman, libur 2 bulan masuk pesantren kilat Dr. Abdurrahman Jamil Yusuf. Sehari ngafal 5 lembar, 2 bulan 30 juz. Di Gaza yang berantakan itu di Hotel Iman, di bawah Darul Quran was Sunnah bimbingan beliau ada 133 halaqah tahfiz. Belum lagi yayasan-yayasan lain. Oh, ini data yang data. Maka kami semuanya tercengang. Kok bisa orang Gaza dalam kondisi perang lebih dari 60 tahun, kondisinya carut marut, listrik sering dipadamkan, air mati itu nggak ada, kok masih sempat ngapal Quran? Maka begitu dialog itu sudah selesai disampaikan, maka kemudian kawan-kawan bertanya, saya translator waktu itu. Kawan-kawan bahasa bilang, Ustaz tolong sampaikan kepada Dr. Abdurrahman, kok bisa orang Gaza dalam kondisi begitu masih sempat ngapal Quran? Maka kemudian pertanyaan itu saya forward, saya terjemahkan, saya kasih kepada Dr. Abdurrahman. Dokter, kok orang Gaza dalam kondisi Quran masih sempat ngapal Quran? Maka bukannya ngejawab, dia tatap saya dengan tanda tanya itu, beliau senyum. Bukannya ngejawab, beliau malah balik nanya. Beliau ngomong gini ke saya, Ustaz, tadinya saya mau nanya ke antum, kok bisa orang Indonesia tidak pernah nggak sempat ngapal Quran? Mana aja kita perang nggak sempat ngapal Quran, antum nggak perang, kok bisa nggak sempat ngapal Quran? Nggak masuk akal, tidak masuk akal bagi dokter. Dan yang terlibat seperti Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bukan didikan Al-Quran, sudah sejak lama kami kalah dari saya. Al-Quran yang mencari kami sabar, persisten, enggak pantang menyerah, enggak kenal takut. Dan minimal surat Al-Anfal, surat suasana perang, memerangi musyrikin itu yang terus kami lakukan. Maka kematian bukan hal yang menakutkan, kami jemput kesyahidan. Oh, Anda barangkali masih ngomong itu orang Gaza, Ustaz. Sekarang saya cerita orang Indonesia, Pak. Sahabat saya Bayu Gautama, nama asli 2010 Gaza digempur lagi seperti kemarin, seperti saat ini. Kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita diberikan kemenangan. 2010 marah seperti marahnya kita sekarang. Tidak pakai komando, nggak ada apa-apa. Kita kumpulin dana untuk saudara-saudara kita di Gaza. Berapa puluh miliar dibawa oleh beberapa organisasi. Mereka langsung pergi ke Gaza. Gaza itu masuk yang paling dekat lewat kota Aris, Mesir. Cuma saja 2010 Husni Mubarak masih berkuasa. Ditutup tuh perbatasan, nggak dibuka-buka ya Hotel Iman. 2 pekan lebih Bayu Gautama sama kawan-kawan yang berangkat nggak bisa masuk, nggak bisa akses. Mungkin doa kaum muslimin ada di sini, doa mereka juga doa orang Gaza. Allah buka. Entah apakah lewat terowongan atau jalan mana, Bayu sampai sana kawan-kawan. Mursyid mereka, guide mereka, pemandu mereka ngomong, kalian adalah orang Indonesia pertama yang menginjekin kaki di Gaza. Orang Gaza sering dengar saudara-saudara mereka muslimin di Indonesia. Tapi orang Indonesia gimana? Orang Gaza belum pernah lihat, tampangnya belum pernah lihat. Sore itu Ustaz kami lagi jalan-jalan, kata Bayu, di perkampungan Gaza. Lihat kami rombongan, orang-orang Gaza itu melihat kami dengan mata tajam. Nggak ada yang senyum, mungkin tampang-tampang perang semua. Makin Hotel Iman
itu tatapan mereka tajam. Kata Bayu, mungkin mereka menduga kami dari mana ini. Ini orang tinggi enggak, pendek enggak, putih enggak, hitam enggak, ganteng enggak, jelek enggak. Ini orang ganda pasti. Karena mereka tatapannya tajam. Bayu yang rombongan begini, Assalamualaikum, ucap salam sambil ngelamin tangan. Anehnya orang Gaza, Ustaz, nggak ada yang balas salam kami. Seorang pria datang kepada kami, kemudian orang itu ngomong gini, "Are you Muslim? Apakah kamu Muslim?" Oh, Bayu ngerti, pantesan salam nggak dijawab. Mungkin mereka kira kami bukan orang Islam. Ya saya, kata Bayu. Show me, katanya. Tunjukkan kalau kamu Muslim. Dengan cara apa? Read Quran, baca Quran. Subhanallah, sampai segininya nih, kata Bayu. Bayu turunin backpack, dari pasti dia keluarin mushaf. Belum lagi saya buka, Ustaz. Orang Gaza itu ngomong, no. Don't read from mushaf. Read what you memorize. Jangan baca dari mushaf, baca apa yang kamu hafal. Senyum Bayu. Untung aja Ustaz 2 pekan berada di perbatasan. Kerjaan saya karena nggak ada kerjaan, ngulang-ngulang hafalan. Kata Bayu, oke, I will read surat As-Saff. Saya akan baca surat As-Saff. Pasti Jemaah Hakim hafal semua. Ini senyumnya hafal enggak? Oke, show me, gitu. Tunjukkan. Maka Bayu kemudian mulai ditaus. Itu orang Gaza begini, Ustaz, ngeliatin saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima takununa ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an takunu ma la taf'alun. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Wa in qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tudunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum falamma zaghu adaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasikin. Saya baca sampai ayat 5, Ustaz. Kata Bayu, dia cerita langsung ke saya. Begitu saya sampai ayat 5, bagi saya kan itu ayat cukup panjang untuk setiap ayat. Udahlah, saya kira cukup menunjukkan nama dia. Saya tutup dengan Shadaqallahul Azim, kata Bayu. Begitu saya Shadaqallah, itu orang Gaza begini, no, don't stop, please read till the end. Jangan berhenti di ayat kelima, terusin sampai habis surat. Ikhwa, As-Saff ayat berapa? Nah, ayatnya juga aku bingung lagi. Ayo baca sampai ayat terakhir 14. Maka begitu dia tulisin sampai ayat 14, kalimat fa'asbahu zahirin. Begitu sampai kalimat fa'asbahu zahirin, itu orang Gaza gak ada begini, Ustaz. Tiba-tiba dia senyum, dia ngomong Shadaqallahul Azim. Dia buka tangannya, dia peluk saya dengan hangat. Di telinga saya dia ngomong, welcome, you are my brother. Jadi bukan katanya, orang Gaza itu hampir seluruhnya hafal Quran. Dan masuk akal bagi mereka ada Muslim di belahan dunia lain dalam kondisi nggak perang tidak sempat menghafal Quran. Al-Quran kemenangan, Al-Quran kejayaan. Tidak ada cara yang lebih hebat di dunia ini yang Allah berikan kepada umat manusia kecuali Al-Quran. Dari umat yang bodoh terbelakang, kalau antum baca surah Jumu'ah ayat 2, Rasul dan para sahabat, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman,
Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Dulunya ini orang, ini umat adalah umat yang sesat nyata, bodohnya kebangetan. Tapi karena Quran jadi bangsa yang terdepan. Cuma karena Quran. Tapi lain Gaza, lain Jakarta, yang model Liman, lain Serpong. Kalau itu umat Islam yang ada di Gaza, sekarang saya cerita jemaah saya, anak muda kerja di Sudirman. Sore setengah 6 Ustaz kami pulang bertiga, naik busway. Udah beli tiket, harganya berapa tuh? 3,5. Jam setengah 6 antrian panjang Ustaz. Busway kalau datang cuma 1-2 orang doang yang bisa naik. 6 kurang seperempat kedengar azan. Namun karena sudah tanggung, udah beli tiket, kami sepakat nanti kalau sudah di halte transit kita sholat. Rupanya mereka nunda-nunda panggilan Allah, Allah tunda rezeki mereka. Mulai 6 kurang seperempat sampai jam setengah 7, 45 menit udah lewat Ustaz, maghrib, kami belum keangkut busway. Sadar, makin gelisah, makin resah. Ini gara-gara cuma nungguin busway doang, masa kita kelewatan maghrib. Buang tuh tiket, balik lagi ke gedung perkantoran. Ada musola di basement, parkiran. Setengah 7, parkiran aja udah sepi, apalagi yang sholat maghrib. Itu musola udah sepi. Kami bertiga wudhu, habis wudhu masuk ke ruangan sholat. Maka begitu kami masuk ruangan sholat, udah gak ada siapa-siapa. Salah seorang di antara kami pinter Ustaz, dia qomat 2. Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini orang pinter qomat duluan supaya kagak disuruh jadi. Nah ini jauh imam pasti tukang qomat. Begitu dia qomat, udah dorong-dorongan kita. Woi, lu jadi imam, lu kan tua. Yang tua masih ngeles, jangan gua, dia aja dengan jenggotan. Dorong-dorongan hingga seorang didaulat jadi imam. Begitu salah seorang didaulat jadi imam, wah kelihatan grogi Ustaz. Suaranya pelan benar, kami cuma dengar suara takbiratul ihram. Selebihnya Al-Fatihah hampir kagak kedengar. Saking grogi. Tapi waktu dia ngomong walam toli, oh kami dengar, kami ngomong amin. Oh dia makin grogi, dia berdiam, dia baca surat Tabrik. Mungkin dia dipikir dulu waktu kecil pernah TPA, pernah hafal surat Inna Anzalna. Kalau surat As-Saff tadi kagak hafal, Inna Anzalna hafal dong? Hafal nggak mungkin nih? Hafal ya? Dia baca Ustaz, dibaca begini. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Yang belakangnya til katanya belakang. Oh salah, diulang. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kata temennya til, pasti berarti yang kedua til juga. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Yang belakangnya tul katanya. Subhanallah, tadi gua ngomong tuh dibilang til, sekarang ngomong til dibilang tuh. Dia ulang, wa ma adraka ma lailatul qadar. Dia berhenti lama. Anda tahu berapa? Dia bingung. 3 kali ketemu nih. Jangan sampai salah 3 kali. Dia pikir ini yang ketiga, lailatul lailatul. Dia bingung nggak ketemu, tapi nggak habis akal. Ah gini aja, saya baca keras, gantung. Ntar juga kawan-kawan pada nyambung. Dia baca la ilaha, itu yang belakang iseng banget lagi, gak ada yang nyaut. La ilaha, enggak ada yang bunyi belakang. La ilaha, oh dia kesel, dia nyolong. Woi, sekarang tuh petil nih. Wah, antum boleh ketawa tapi dengerin, ini kualitas Muslim Indonesia terhadap kitab Al-Quran. Satu ini. Yang kedua, nih, yang kedua dari kisah ini. Nggak usah antum forward. Kalau antum dapat broadcast, WhatsApp, BBM, email, apapun juga terhadap hati-hati ada Al-Quran palsu, nggak usah di forward, nggak mungkin ada. Nggak usah di forward. Jangankan katanya ada Al-Quran palsu yang surat-surat itu ditambah, jangankan surat, satu kalimat berubah, muslimin seluruh dunia tahu.
Jangankan kalimat, satu kata dihapus, kita semua ngerti. Jangankan satu kata, ada huruf berubah, harokat berubah, kayak kul matil, maka kita semua muslimin sedunia tahu. Oh, ini Al-Quran. Yang jaga bukan cuma kita, yang jaga Allah langsung. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kami yang turunkan Al-Quran, kami sendiri yang jaga. Maka terima bagi Allah ikut rombongan ini, rombongan penjaga Al-Quran. Allah tidak punya anak, Allah tidak beristri dan tidak diperankan. Dan itu diulang-ulang sama Rasulullah menjaga ketauhidan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Enggak, Allah enggak punya anak, istri, juga enggak punya orang tua. Tapi yang terima, tiba-tiba Rasulullah sampaikan ini dan membuat geger para sahabat. Lillahi ahli, Allah punya keluarga. Kan kau sering sebut Allah nggak punya istri, nggak punya anak, punya orang tua. Kenapa tiba-tiba kau mengatakan Allah punya keluarga? Maka kemudian waman hum haula ya Rasulullah, siapa orang-orang yang dianggap keluarga itu? Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan ahlul Quran hum ahlullah wa khasatuh. Ahlul Quran, orang senantiasa yang membaca Al-Quran, mentadaburinya, menghafalkannya, mengamalkannya, belajar dan mengajarkannya. Mereka itu adalah keluarga Allah. Hum ahlullah, mereka adalah keluarga Allah, wa khasatuh, dan orang-orang istimewa milik Allah. Masuk, rombongan ini masuk. Akan tinggal pilih, wah, mau derajat yang paling mulia atau tidak? Dokter Aib Saifullah, ini saya bicara sama Dokter Aib Saifullah cerita ke saya, Ustaz, mohon doa, Anda baru 21 juz. Wah, 21 juz sudah banyak, Ustaz Aib. Ya Ustaz, ini saya lagi nyelesain disertasi saya di Al-Azhar Mesir, Ustaz. Saya harus cerita ini supaya Ustaz sampaikan kemana-mana. Profesor pembimbing saya tiba-tiba masuk ICU koma, Ustaz. Waktu saya jenguk, itu kabel infus di mana-mana badannya. Dari balik kaca saya lihat nafas sudah tinggi. Sudah nazar. Sekarang ikhlaskan hati Allah. Maka kemudian seorang anaknya ngomong tentang kondisi ayah. Ayah sudah nggak sadar diri, udah nggak kenal sama kami keluarganya, istrinya, anak-anaknya dia udah tahu. Makan udah nggak bisa. Semua indera sudah kunci, mungkin cuma telinga saja. Kalau giliran kamu menjenguk, nggak usah diajak ngobrol, karena bakal respon. Doakan saja beliau, dan kalau kamu berkenan, bacakan Al-Quran. Itu permintaan. Waktu saya masuk, kata Dr. Aib, saya duduk di sebelah kiri beliau, saya doain. Begitu habis doa, udah selesai doa, tiba-tiba Aib ingat anaknya minta dibacakan Al-Quran. Mulai Aib baca ta'awuz basmalah Al-Fatihah. Baru aja saya ta'awuz, Ustaz, itu nafas yang tadi senang-senang tiba-tiba langsung seperti sedang nyimak kegalauan. Dia lagi galau, tiba-tiba ada Al-Quran langsung tenang. Maka saya senang. Begitu Aib senang, Aib baca surat Toha, surat 20. Di mana di masjid hafal juga. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Aib baca itu dengan suara lirik dekat telinga. Itu profesor. Iwal. Di Mesir itu sekolah yang paling digandrungi sama rakyat Mesir namanya Al-Azhar. Antum dari TK sampai profesor nggak perlu bayar, gratis.
Kita doakan mudah-mudahan negara kita bisa ini. Cuma saya sering dengar, saya Azhar selalu ngomong gini, kalau dalam setiap pertemuan kepada kami mahasiswa, kepada murid-murid, saya Al-Azhar ngomong gini, laisa azhariyah man lam yahfazil Quran. Enggak kami, aku murid Al-Azhar yang enggak mau ngafal Quran, enggak. Antum boleh nilainya A+, semua mumtaz, semua mada, semua materi dan SKS. Tapi kalau Al-Quran enggak lulus juga. Makanya materi Allah Subhanahu wa taala, orang Mesir jangankan kuliah, mereka aliyah aja mereka sudah selesai 3 bulan. Enggak usah profesor. Ini lihat presiden yang diberikan Mursi hafiz Quran, para menteri hafiz Quran, DPR-nya hafiz Quran. Antum lihat supir taksi hafiz Quran, pedagang di pasar hafiz Quran. Anda bakal melihat beleleran di mana-mana. Saya nggak pernah dengar tuh di Mesir ada orang yang disebut gelarnya Al-Hafiz. Baru di Indonesia doang saya dengar. Karena rumahnya di Indonesia makhluk langka tuh Al-Hafiz. Oh di sana mah semuanya beleleran. Hampir semua orang kalau Anda tumpukan badan lagi jalan, Hafiz ini Hafiz, ini Hafiz, ini Hafiz. Kalimat seperti Allah Subhanahu wa taala. Ayat baca enggak tahu sampai ayat 20 berapa tuh Ustaz, saya bacain. Tiba-tiba keajaiban terjadi. Itu tangannya profesor yang lagi diinfus, tangan kirinya begini nih Ustaz nih. Gitu, ngangkat terus megang tangannya ayat. Waktu megang tangan ayat dalam hati ayat, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah kasih sembuh. Udah ada energinya lagi. Saya terusin baca Al-Quran Ustaz. Saya kira beliau senang, tapi anehnya Ustaz gini nih, semakin saya baca tangan dia nyentrom, nyakar saya. Hingga semakin kencang cengkeraman, semakin saya ngerasa khawatir jangan-jangan profesor ngasih tahu, ada ayat yang kelewat. Biasa kan orang Indonesia kalau baca ayat Al-Quran, dia baca surat ini terlompat ke surat itu, betul nggak? Saya baca surat Al-Balad ayat 17, "Makana minal ladzina amanu wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr." Lompat mana itu? Nggak berasa suka begitu, Ibu. Maka begitu ayat dicengkeram, saya berhenti Ustaz. Saya mulai lagi dari ayat 1. Saya makin perlahan, makin konsentrasi bacanya sampai ayat yang terlengkap itu ketemu Ustaz. Maka itu aneh, tangannya lepas, balik lagi ke raja. Saya jadi saksi, kata ayat. Sama istrinya dia udah lupa, sama anak-anaknya dia udah gak kenal. Dunia semuanya ini sudah dia hampir tinggalkan. Tapi subhanallah, rupanya hafalan Al-Quran yang ada dalam dada seorang muslim, dia akan permanen selama-lamanya, gak pernah hilang. Wah, saya ajak antum, ayo masuk rombongan ini. Sebab antum tahu kalimat Allah gimana gambaran hari kiamat. Surat Al-Baqarah di ayat-ayat terakhir Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza ja'atis shakhah." Apabila hari kiamat yang panik menakutkan itu terjadi, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli mar'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi. Tatkala hari kiamat itu terjadi, masing-masing kita bakal lari dari saudaranya, tidak kenal lagi dengan ibu dan bapaknya, nggak mau tahu lagi terhadap istri dan anak-anaknya. Kenapa ya Allah? Mereka yang kami cintai, kok kami kabur dari mereka? Kata Allah, setiap orang di hari itu panik dengan urusan pelik yang mereka hadapi. Rasul nambah ketakutan itu sambil ngomong, yusyarun nas yaumil qiyamah urata. Manusia di hari itu bakal Allah kumpulkan di padang mahsyar dalam kondisi tidak berpakaian, telanjang.
Ummul Mukminin bertanya, ya Rasulullah, apakah kami tidak malu aurat kami tersingkap? Masing-masing kita sudah tidak peduli dengan auratnya karena dosa yang pernah kita perbuat. Bayangin bagaimana Allah dan Rasulnya gambarkan kepanikan hari ini. Tapi Abu Hurairah menyampaikan hadis dari Rasulullah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nanti dalam semua manusia kepanikan, para malaikat manggil ini, yuqalu li sahibil Qur'an. Mana para sahibul Qur'an? Mana para sahabat Al-Qur'an? Orang-orang yang ahli Qur'an dikumpulin sama Allah, yang suka baca, suka tilawah, suka tadarus, suka tadabbur, suka mengamalkan, suka menghafalkan, mengajarkan pada orang lain. Mana para ahli Qur'an? Dikumpulkan. Maka ahli Qur'an semuanya datang. Para malaikat mengatakan, "Iqra, bacalah Al-Qur'an." Ihwa, tatkala hari kiamat kira-kira ada Al-Qur'an dalam bentuk mushaf? Ada? Bacalah Al-Quran, warqa, naiklah ke surga. Warattil kama turattil fid dunya. Baca Al-Quran dengan tartil dan nikmat. Biarkan semua orang ketakutan dan panik. Baca Al-Quran dengan tenang. Fa inna manzilataka inda akhiril ayat qara'taha. Karena sungguh posisimu di surga tergantung pada akhir ayat yang kau baca. Terima. Saya sampaikan kisah ini di Masjid Al-Muhajirin di Level Garut. Seorang pria datang ke saya, meluk saya, nangis-nangis, dia ngomong, "Ustaz, subhanallah, saya selamat gereja." Nama saya. Ustaz cerita tentang profesor itu, saya ingat anak saya perawat di RSPAD Gatot Subroto. Seorang anggota TNI pulang dari posnya dalam kondisi amnesia, permanent disorder, hilang memori. Begitu sampai di Hotel Iman, dikasih perawatan, dia nggak sadar tatkala di siuman, anaknya, istrinya, keluarganya kumpul dan kami para medis meneliti. Orang itu didudukin begini, wah, ditanya, "Pak, siapa bapak namanya?" Dia begini, "Bapak dari satuan mana?" Bapak kenal sama ibu ini, perempuan ini. Dia lihat istrinya. "Ini anak-anak ini Bapak kenal?" "Bapak tahu Indonesia, Bapak tahu Jakarta." Semua di-recall, dipanggilin satu-satu nih memori. Enggak, dia kan selalu dia. Nggak tahu ada berapa puluh item untuk mancing. Yuk ingetin lagi kembali memori. Enggak. Tatkala hampir semuanya putus asa, seorang perawat dituntun sama Allah, lidahnya nanya gini, "Bapak tahu Al-Quran?" Waktu ditanya Al-Quran, tiba-tiba dia belalak matanya, seperti dia tarik memori yang paling dalam. Dari tadi geleng, saat itu begini, "Apa yang Bapak tahu dari Al-Quran?" Langsung dikejar. Itu anggota TNI yang amnesia permanent disorder, kata selama dia cerita ke saya. Tiba-tiba dia baca, "Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Semua orang di situ bertakbir, semuanya nangis, dan semua percaya. Dunia semuanya boleh hilang, tapi Al-Quran yang ada dalam dada seorang Muslim, dia akan permanen. Dia jadi syafaat dunia dan akhirat. Ihwa, masuk rombongan Al-Quran. Dan alhamdulillah 3 tahun belakangan sekarang saya ketagihan mengajar Quran di mana. Alhamdulillah sudah ratusan ribu orang, entah udah berapa ratus kota, beberapa negara saya datang itu mengajar Quran. Allah kasih ilmu ini hanya dalam tempo menit. Orang yang tidak bisa baca Quran bisa langsung hafal, berikut makna, makhraj, tajwid, bisa nulis. Dan itu hanya tempo berapa menit, tidak perlu bertahun-tahun. Dan rasanya saya mau sampaikan
teknik menghafal Quran di sini. Cuma waktunya udah habis. Udah habis kan? Hah? Lanjut sampai jam berapa? Ikhwat, Al-Quran itu kalau antum ikut cara Rasulullah belajar Al-Quran, antum bakal senyum, ketawa. Rupanya Al-Quran nggak pernah jelimet. Rasulullah SAW bisa baca tulis nggak? Bapak Ibu tolong jawab. Nggak bisa. Jadi yang belum bisa baca Quran jangan kecil hati. Rasul pun nggak bisa baca tulis. Rasulullah pernah belajar makhraj tajwid nggak? Tolong jawab. Tajwid itu, makhraj itu bid'ah. Benar apa kagak? Antum definisi bid'ah dulu. Bid'ah itu yang tidak pernah dicontohkan Rasul, tidak ada dalilnya. Nah itu bid'ah, betul kan? Kenapa? Karena Rasul dan para sahabat belum pernah belajar tajwid. Kapan tajwid ditemukan? Abad 3. Benar kan? Dan antum nggak bakal ketemu tuh satu ayat pun, satu dalil pun, satu hadis pun. Kalau antum ketemu, tolong kasih tahu saya. Barangkali saya nggak tahu. Adakah Jibril ngomong begini pertama wahyu turun disampaikan kepada Rasulullah? Jibril bacakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jibril ngomong gini kepada Rasulullah, Muhammad dengerin, baca khalaqnya jedotin. Itu hukumnya qolqolah kubro. Gitu kan kira-kira? Jadi nggak ngajarin itu Jibril tajwid, betul kan? Jadi untuk antum semua, ayo kalau antum ikut cara Rasul ngapal, maka Rasul nggak pernah belajar tajwid, tidak pernah belajar makhraj, tidak pernah baca tulis. Lebih ajaibnya lagi, dengarkan saya, Rasulullah SAW dari wahyu pertama kali di gua apa? Gua Hira. Ketemu malaikat siapa? Jibril. Waktu bertemu Jibril pertama kali, Rasulullah senang atau ketakutan? Takutan. Anda yang jawab ya, jadi Anda sepakat. Maka Rasulullah itu ketakutan. Jibril ngomong begini, Iqra, bacalah. Jawaban Rasul, mana biqari, saya nggak bisa baca. Baca, kata Jibril, nggak bisa baca. Maka kemudian Jibril gini, meluk Rasulullah dengan sayapnya. Nggak dipeluk aja udah ketakutan, apalagi dipeluk makin takut, betul? Maka dalam kondisi amat takut itu Jibril bacakan 5 ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana. Iqra wa rabbuka allazi allamal insana. Dalam kondisi amat takut 5 ayat dibacakan Jibril. Habis itu dilepas. Gua Hira ini puncaknya Jabal Nur. Kira-kira kalau antum jadi Rasulullah dalam kondisi amat takut gitu, kira-kira antum turun gunung Jabal Nur, jalan santai atau lari terbit-bit? Kira-kira lari kan? Kabur. Antum lari seperti Rasul lari terbit-bit. Sampai rumah, nih ngegambarin suasana gimana takutnya Rasul. Rasul teriak gini, sejarah mencatat, Zammiluni, Zammiluni. Artinya apa? Selimuti aku, selimuti aku. Rasul ketakutan. Maka Khadijah kemudian memeluknya, menyelimutinya, menenangkannya. Begitu sudah tenang, Rasul ditanya, apa yang kau lihat? Makhluk aneh, makhluk menakutkan. Apa yang dia sampaikan? Perhatikan ya, perhatikan. Dalam kondisi amat takut, lari terbirit-birit, badan menggigil. Rupanya Rasul sebutkan 5 ayat yang dibacakan oleh Jibril. Saya mau nanya mantu, tindak tanduk Rasul sunnah atau bukan? Saya mau nanya mantu, tindak tanduk Rasul sunnah atau bukan? Sunnah, betul, sepakat? Oke. Sekarang ikhwatul iman, kalau antum bilang tindak tanduk Rasul adalah sunnah, pernah nggak antum menghafal Al-Quran dengan cara Rasulullah? Kayak gimana Ustaz? Sambil lari terbirit-birit pernah? Ya. Mulai ketawa kan? Oh rupanya Allah ngasih kita ada sebuah kode rahasia. Umat Muhammad, perhatikan, Rasulmu bisa hafal dalam kondisi ketakutan, lari berdiri-diri, badan menggigit apa. Jadi rupanya umat Allah ada teknik menghafal yang nyaris tidak pakai otak. Saya ulang,
ada cara menghafal yang tidak pakai otak. Kayak gimana Ustaz? Nah, kalau antum susah karenanya, ini dialog kalau dijawab. Antum tahu Lady Diana? Lady Di tahu? Lady Diana pernah menikah dengan pangeran siapa? Pangeran Charles dari kerajaan mana? Inggris. Antum tahu punya anak berapa dari pangeran Charles? 2. Antum tahu siapa nama anak-anaknya? William sama Harry. Peristiwa apa yang menyebabkan Lady Di meninggal? Tabrakan, kecelakaan pesawat, kereta atau apa? Mobil. Itu mobil kecelakaannya dalam sebuah apa? Terowongan. Itu katanya mobilnya itu kecelakaan di terowongan gara-gara dikejar siapa? Paparazzi. Waktu dikejar paparazzi, mobilnya ngebut, kemudian di dalam terowongan boom, tabrakan. Lady Di di dalam mobil mati. Dia mati sama suaminya atau sama cowok lain? Cowok lain. Anda tahu siapa nama cowok lain itu? Subhanallah. Antum hafal. Pertanyaannya, antum pernah hafal atau enggak? Itu yang disebut menghafal nggak pakai otak ya Pak. Dan saya berhasil bertanya lebih dari 15 pertanyaan, antum jawab dengan detail. Bahkan lebih ajaibnya lagi, ada orang di Masjid Al-Hakim tahu tuh jenis mobil yang dinaikin Lady Di. Tapi kira-kira tuh, sampai ketawa tuh. Jadi kita bisa hafal segitunya. Cuma pertanyaannya, Lady Di itu matinya penting apa enggak buat antum? Enggak penting. Tetangga antum bukan? Besan, ipar, saudara, bukan. Penting jadi tidak penting. Lalu kalau Lady Di itu enggak penting, Al-Quran penting enggak buat anda? Ya. Al-Quran yang menurut anda penting, kenapa anda enggak hafal? Sementara itu yang tidak ada penting sama sekali, enggak ngasih syafaat sama antum. Bisa hafal dengan detail dan enggak pakai otak. Makanya buat terima seperti Allah Subhanahu Wa Taala, kita praktek hafal Quran enggak pakai otak boleh? Boleh ya? Siap? Ini bisa kelihatan orang yang mudah hafal atau enggak. Tangan gini, yuk relaksasi. Ibu-ibu ikutan, silakan. Ciri-ciri orang yang rileks mudah hafal Quran, mudah senyum. Ini kayak tekan semua. Pada nggak senyum, angkat. Udah rileks belum? Bisa berasa tuh rileks dari punggung, leher, tangan, rasa sampai kepala. Turunin. Nih lihat ya, kalau sudah rileks ini, tepuk. Begini, jempolnya di bawah. Gerakin. Lihat ya, orang yang rileks mudah hafal atau tidak, atau orang stres bisa kelihatan dengan cara gini. Lihatin, yuk tangannya silang, jari-jari rekatkan nih, jari-jari rekatkan, jempol di bawah. Udah belum? Bisa kelihatan orang yang stres atau mudah hafal Quran dengan cara gini, puter jempolnya ke atas. Tuh, banyak yang stres kan? Lagi, ini, makanya tinggal ngikut aja pada nggak percaya. Nih. Atas, senyum disuruh senyum, turunin, tepuk. Lihat jempolnya di bawah, udah kelihatan? Jempolnya di bawah, oke. Tangan silang, jari-jari rekatkan, jempolnya di bawah. Udah belum? Sudah, putar ke atas. Sebagian orang sudah waras, sebagian lagi masih stres. Ya. Baik, dengarkan saya. Rasul dan para sahabat, udah jangan muter-muter tangan, kita ngapal Quran sekarang. Rasul dan para sahabat ngapal Quran pakai tulisan nggak kira-kira? Pakai bacaan? Tidak sekalipun. Selama 23 tahun terima wahyu, tidak sekalipun Jibril nunjukin tulisan sama Rasulullah. Sepakat? Jadi rupanya ngapal Quran pakai mushaf itu bikin anda sulit. Oke? Nanti kalau mau kapan-kapan seharian sama saya ngapal Quran. Orang yang tidak bisa baca Quran bisa langsung hafal satu surat, insya Allah. Berikut maknanya. Ini saya tunjukin beberapa ayat aja. Siap ya? Siap. Syaratnya kalau kalian sama saya ngapal Quran itu satu, suaranya lantang. Satu apa? Lantang. Kalau saya ngomong menghafal Al-Quran, anda begini tangannya tunjukkan ke udara sambil jawab dengan suara keras, mudah. Bisa nggak kira-kira? Bisa. Kalau males-males pasti kagak bisa ngapal nanti. Ya, jangan pakai otak. Menghafal Al-Quran.
pada kencan. Karena yang kedua, sama saya ngafalnya nggak pakai otak, tapi pakai gerakan tangan. Emangnya Rasul pakai gerakan tangan, Ustaz? Dengerin saya. Ini ada di ayat surat apa ya? Allah berfirman, "Al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim." Tahu ayat itu? "Wa tukallimuna wa tashhadu arjuluhum bima kanu." Subhanallah, banyak ngapal. Yuk sama-sama artinya. Artinya. Jadi begitu ayatnya banyak yang hafal, begitu artinya nggak tahu. Dengarkan saya, ini masalah umat Islam di Indonesia. Rupanya Al-Quran cuma hanya sekedar mantra. Boro-boro diamali, paham aja enggak. Dan masih banyak Muslim Indonesia sholat saja mereka nggak ngerti gimana. Semua yang dibaca dalam Al-Quran, dalam sholatnya. Tapi saya kasih tahu ya, ini artinya. Al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim. Di hari itu kata Allah, hari kiamat. Hari kiamat boleh jadi hari ini, boleh jadi besok, boleh jadi lusa, boleh jadi 1000 tahun lagi, boleh jadi jutaan tahun lagi. Hanya Allah yang tahu. Tapi hari kiamat itu kata Allah, kami kunci mulut mereka. Berbicara pada kami nih, kata Allah, tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, bersaksi pada kami kaki mereka, bima kanu yaksibun, atas apa yang dulu mereka lakukan. Ihwa, seolah Allah ngasih tahu kepada kita, wahai manusia, kamu pengen tahu tempat penyimpan memori paling dahsyat di mana? Di otak kamu? Bukan. Di server? Bukan. Di komputer? Bukan. Di mana ya Allah tempat nyimpan memori paling dahsyat? Allah ngasih tahu, sini. Sini. Coba, dulu waktu Anda masih kecil, Anda nakal, pernah nakal nggak waktu kecil? Sama ibu Anda atau sama guru Anda dicubit sampai biru. Masih keingetan sampai sekarang? Dan saya amat yakin bahwa guru Anda atau orang tua Anda nggak ngomong gini, nih, ibu cubit ya, apalin sampai tua. Rupanya kaki kita, tangan kita itu nyimpan memori selama-lamanya. Makanya kata iman, satu, ngapal Quran sama saya, suaranya lantang. Yang kedua, isyarat tangan. Satu apa? Lantang. Yang kedua, isyarat tangan. Siap ya? Kita mulai praktek, siap? Oke, sekarang saya mau lihat kesungguhan Anda. Anda sungguh-sungguh ada lidah praktek dua ini, kita simulasi. Dulu waktu kecil pernah dengar nggak? Lagu Topi Saya Bunda. Pernah dengar? Gerakannya masih tahu? Oke, yuk nyanyiin lantang, tangannya gerakin. Kalau Anda males-malesan, saya juga males ngajarin Quran. Siap ya? 1, 2, 3. Topi saya Bunda. Lebih keras lagi. Bunda, topi saya. Lagi. Kalau tidak Bunda, bukan topi saya. Subhanallah, adik-adik dari TK mana ini? Dengarkan saya, kenapa Anda sampai setua ini masih hafal? Saya amat yakin waktu dulu Anda kecil, orang tua Anda atau guru Anda nggak ngomong ini, nah ada lagu bagus, hafalkan yuk, nggak perlu kata hafalkan. Betul? Yang kedua, siapa yang baru tadi malam nyanyi lagu ini? Ada? Kemarin ada nyanyi? Boleh jadi di masjid ini ada orang yang sudah puluhan tahun tidak nyanyikan lagu ini. Betul? Tapi rupanya sampai sekarang masih permanen. Anda tahu sebabnya? Karena Anda fun, Anda happy, suaranya Anda lepas, tangannya Anda gerakkan, maka dia memori permanen. Jangan nyimpan di sini. Kalau nyimpan di sini, dia hanya short term memori. Biarkan dia jadi permanen selama-lamanya, masuk ke hati karena Anda gila. Sekarang kita akan ngafal surat Ar-Rahman. Siap? 78 ayat. Oke, sekarang saya survei dulu. Yang belum lancar baca Al-Quran, maharat tajwidnya, jangan malu-malu, tunjuk tangan. Siapa? Oke, turun. Siapa yang nggak bisa bahasa Arab? Tunjuk tangan. Ini yang nggak tunjuk bisa bahasa Arab. Oke, yang belum hafal surat Ar-Rahman, tunjuk tangan.
Sekarang yang belum hafal Ar-Rahman berikut artinya siapa? Oke. Subhanallah, pantas saja rasanya dari Cisarua saya ke sini seperti Allah paksa bawa ke sana. Selamatkan domba-domba yang tersesat. Jangan dihafal. Kita akan nikmati surah Ar-Rahman seperti Allah perintahkan Jibril turunkan Al-Quran secara acak. Saya akan acak Ar-Rahman. Nanti Anda lihat ya gimana Anda bisa hafal. Permintaan saya jangan dihafal. Syarat cuma 2. Suaranya lantang, tangannya gerakin. Siap? Taus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca, nanti Anda ikuti. Siap ya? Ar-Rahman ayat 7. Was-samaa'a, ya keras. Was-samaa'a rafa'aha. Rafa'a pakai ain ya. Rafa'aha wa wada'a al-mizan. Lihat saya udah mulai bergerak tangan. Was-samaa'a, dan langit. Pegang langitnya. 1, 2, 3. Artinya apa? Ikuti Arabnya dan artinya ya. Rafa'aha, Allah meninggikannya. Lihatin saya. Was-samaa'a rafa'aha. Ayo. Wa wada'al mizan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Lagi yang keras. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Sekali lagi tambah keras. Sekarang saya Arabnya, Anda terjemahkan berikut gerakan tangan. Siap? Was-samaa'a artinya? Mana tangannya? Was-samaa'a artinya? Rafa'aha, Allah meninggikannya. Wa wada'a, Allah letakkan. Al-mizan, menghafal Al-Quran. Hafal Al-Quran. Ya tuh, cuma 2 menit Anda hafal 1 ayat berikut makna, mahraj dan tajwid. Betul? Saya nggak ngomong was-samaa'a, dengerin 6 ketukan. Ini hukumnya mad wajib muttasil, uyang kepala Anda, betul? Tapi Anda ikuti bacaan saya seperti Jibril mencontohkan kata Rasul hanya ikuti bacaan Jibril dan langsung hafal. Dan nanti insya Allah saya akan tunjukkan bagaimana orang yang nggak bisa baca Quran sama sekali bisa langsung menuliskannya langsung. Tentuin kapan bikin dal hakim ya, bikin yang cepat. Jadi nanti ngafal Al-Quran, menghafal hadis sama Ustaz Said. Ya, setuju? Setuju. Besok subuh.
Siap. Insya Allah. Diatur ya, diatur. Atau kalau mau ikut ke nginep di pesantren saya di Puncak, jangan cuma Al Hakim berani ngundang doang, ntar undang Ustadz undang, siap ya? Siap. Jadi nginep, kita ngapal satu surat, insya Allah. Jadi kita ngapal. Terus tanggal 2, 3, 4 boleh juga kalau di sini pada kan nggak mungkin Ustadz setiap hari di sini. Boleh juga kirimin guru-guru di sini. Tanggal 2, 3, 4 buat guru-guru yang ikhwan, Ustadz bikin PLT 1000 mu'allim Al-Quran 3 hari 2 malam. Nanti yang akhwat tanggal 16 sampai tanggal 18 September. Jadi setiap bulan kita bikin. Ustadz Said sudah pernah ikutan. Jadi mudah-mudahan ini lagi dibikin 1000 rumah tahfiz seluruh Indonesia. Jadi nggak cuma yang kayak begini, dari umur 3 tahun sampai umur 83 tahun bisa ikut cara menghafal. Mudah hafal makna, makrot, tajwid dan menuliskannya. Dan insya Allah nanti masih banyak tuh teknik yang bisa ajarkan. Jadi menjadi manusia yang jenius minimal 200 kali lipat jenisnya. Wassama'a rafa'aha wa wada'al al-mizan artinya rafa'aha meninggikan wa wada'al wassama'a. Coba baca sama-sama yang keras. 1, 2, 3. Wassama'a Saya masih lihat banyak orang yang nggak ikutan gerakan tangan terus suaranya nggak keluar. Itu pasti masih pakai otak hafal. Memang Ustaz tahu kita pakai otak ketahuan Pak. Saya udah ketemu ratusan ribu orang sudah. Teknik begini saya ajarin. Orang yang pakai otak ngafalnya, insya Allah baru pakai sendalnya sudah lupa. Tapi kalau Anda happy, dia akan masuk ke tangan, masuk ke hati permanen selama-lamanya. Cirinya Ustadz gimana kalau orang yang hafal pakai otak? Gini nih cirinya nih. Sementara yang lain suaranya kencang, kakinya gerakin, dia begini matanya micing-micing, itu pasti pakai otak. Suaranya nggak keluar kayak orang tekanan batin. Nih saya pengen kasih tahu kepada Anda Bapak Ibu sekalian, otak Anda membelenggu, Kalau Anda nggak percaya, nih ya kita bikin simulasi ya. Saya mau tunjukin kalau otak Anda membelenggu. Bedanya gajah sama semut, gajah ukurannya besar. Kalau besar tangannya gitu, gajah besar. Kalau semut kecil. Oke, itu kan yang Anda tahu selama ini kan. Saya sekarang mau bikin Anda nggak usah pakai otak, boleh? Otaknya taruh dulu. Kalau nggak percaya otak Anda pasti rancu. Nih dengerin, Anda lebih baik pakai hati. Sekarang saya akan ubah. Kalau saya ngomong gajah, Anda jawab dengan keras besar, tapi tangannya begini, bisa nggak? Coba ya, gajah besar, semut bisa kan? Bisa ya? Oke, sekarang siap ya. 1, 2, 3, semut mana ada semut besar? Tuh, pakai otak itu. Semut aneh. Oke, lagi ya, saya tambah ya. Bedanya ular sama ular. Kalau ular ada. Kalau ular pen. Sekarang saya ubah boleh? Biar Anda nggak usah pakai otak, boleh? Lebih baik pakai perasaan aja. Kalau saya ngomong ular, Anda langsung pakai mimik panjang gitu ya. Pakai mimik aja, pakai perasaan. Ular pendek, bisa nggak kira-kira? Coba ular panjang, ular pendek. Oke, sekarang siap ya. Kita coba ya. 1, 2, 3, semut. Tarik tangan begini, bergerak. Ular. Pendeknya begini pendeknya. Gajah besar, gajah kecil. Ular panjangnya begini. Semut kecil. Tuh tanda ya bahwa otak Anda itu membelenggu. Sama-sama ya. Saya amat yakin bahwa teknik ini banyak orang yang muji, juga banyak orang yang menghujat.
Kenapa? Karena mereka merasa ini baru, musuhin aja musuhin. Dengarkan saya, kalau Anda sekarang percaya sama ilmu tajwid, dengarkan. Saya amat yakin begitu ilmu tajwid muncul di abad 3 Hijriah, saat itu hampir semua orang nolak ini bid'ah, nggak pernah dicontohin oleh Rasulullah SAW. Betul? Tapi rupanya begitu disosialisasikan dan ada manfaatnya, lama-lama orang percaya dan orang pakai itu seluruh dunia. Paham? Maka kok hafal Quran pakai gerakan tangan, Anda harus pakai otak, nikmati aja. Buktinya Anda langsung hafal, berikut mana, mahrot tajwid. Tapi yang masih pakai otak yang begini-gini nih, wah, di sini udah kagak hafal, di belakang malah ngoceh mulu, betul nggak kata? Maka celakanya ada 2 kali tuh. Maka lebih baik Anda nikmati, Anda suaranya keluarin, tangannya gerakin, insya Allah Anda akan hafal permanen selama-lamanya. Siap? Yuk, siap yuk. Kita baca wasama. 1, 2, 3. Wasama. Al-mizan artinya wawadoa artinya wawadoa mengatakan dan menyatakan saya wasama penasaran, nanti izinkan saya ada banyak CD. Anda tonton surat Ar-Rahman 20 menit, insya Allah Anda sekeluarga bisa hafal berikut mana mahram tajwidnya. Ada surat Al-Fitor, Al-Balad dan banyak lagi. Ada juga kalau pengen tahu tekniknya di buku saya, jadi Anda bisa dapatkan. Dan saya kira sudah cukup ya, kalau pakai tanya ya. Yang saya tanyain kapan mau belajarnya. So, jadi supaya saya nggak bakal nanti di yaumul hisab ngetanya sama Allah, Bob kenapa nggak diajarin orang ahli? Sekarang saya sudah tantang, tinggal antum yang ambil keputusan. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua menjadi ahlul Quran. Subhanallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu